Halo guys, yuk kita sama-sama mempelajari penelitian etnografi. Pengertian etnografi. Etnografi adalah sebuah sebutan lain dari etnografi yang mengkhususkan kajiannya pada budaya dan komunitas online. Menurut Diraj, etnografi mencakup berbagai disiplin ilmu secara online seperti analisis isi, penggalian teks dari pengetahuan anonim yang belum dieksplorasi, menciptakan cerita dari mulut ke mulut, etnografi, dan penelitian observasional. Tokoh pencetus. Tokoh yang diakui sebagai pencetus dari metode etnografi ini adalah Kozinets. Dalam karyanya yang berjudul Ethnography Doing Ethnographic Research Online, Kozinets pada tahun 2010 mengatakan bahwa etnografi merupakan sebuah teknik penelitian naturalistik yang menggunakan informasi yang tersedia secara publik di forum-forum online. Selanjutnya adalah pembangunan etnografi. Menurut Hayes, pada tahun 2015, metode etnografi dibangun atas beberapa fondasi. Yang pertama, naturalistik, artinya metode ini mencari dan mendekati sebuah kebudayaan di mana kebudayaan berada, hidup, dan bernafas. Lalu yang kedua ada imersif, artinya metode ini berupaya memahami budaya dalam sikap aktif dan mengembangkan partisipasi peneliti terlibat bersama objek yang diobservasi. Lalu yang ketiga ada deskriptif, artinya metode ini berusaha mencari deskripsi yang kaya, ketat, menarik dengan bahasa hidup yang merefleksikan realitas subjektif dan kebenaran emosional anggota-anggota suatu budaya. Keempat, multimetode, di mana etnografi secara konstan menggunakan metode-metode lain seperti wawancara, semiotik, proyektif, fotografi, dan video untuk melengkapi penggambaran realitas yang hidup dari suatu budaya. Dan yang terakhir, ada adaptable, di mana metode etnografi telah terbukti dapat diterapkan untuk meneliti berbagai kebudayaan besar di muka bumi. Selanjutnya adalah prinsip dasar etnografi. Terdapat 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah budaya. Seperti halnya etnografi, etnografi juga mempelajari budaya, namun dari orang atau kelompok di dunia digital dalam konteks yang alamiah. Peneliti berusaha menggambarkan kelompok atau komunitas seperti apa adanya, perilaku yang biasa dilakukan. Fokus dari etnografi adalah menggambarkan budaya dari sudut pandang pengguna dan berusaha memahami. Lalu yang kedua ada jejak digital. Jejak digital adalah perilaku orang di dunia digital yang terekam. Jejak digital ini bentuknya bermacam-macam, mulai dari postingan di media sosial, komentar di forum belanja, apa yang dicari di mesin pencarian, komentar di forum online, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada partisipasi. Peneliti dari etnografi ini tidak ada keharusan untuk berpartisipasi dalam kelompok online yang ditelitinya, misalnya memberi komentar, like, atau memberi pertanyaan, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada imersif. Hanya berbeda dengan etnografi, imersif ini menyukai istilah immersive engagement. Peneliti terlibat dengan fenomena, masalah, dan juga objek yang diteliti. Keterlibatan ini tidak selalu harus ditafsirkan sebagai peneliti masuk dalam suatu komunitas atau menjadi anggota dari komunitas online tersebut. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dalam etnografi mencakup 3 jenis data yang berbeda, yaitu arsip, data elisitasi, dan data catatan lapangan. Yang pertama ada data arsip, adalah data yang sudah ada yang dikopi oleh peneliti dari komunikasi-komunikasi yang dimediasi internet dari anggota komunitas online. Karena data jenis ini jumlahnya sangat luar biasa dan kemudahan dalam mengunduhnya bisa membuat penanganannya cukup mencemaskan. Sebab itu, agar memiliki relevansi, peneliti mungkin memerlukan beberapa tingkat penyaringan terhadap data tersebut. Yang kedua, ada data elisitasi, adalah data yang diciptakan peneliti bersama-sama anggota budaya atau komunitas melalui interaksi personal dan komunal. Peneliti memposting dan mengomentari serta mengirim email dan juga chatting atau wawancara via pesan instan menjadi prosedur umum untuk memperoleh data dalam etnografi. Yang ketiga, ada data catatan lapangan, adalah catatan-catatan yang ditulis oleh peneliti berkalian dengan observasi mereka sendiri mengenai komunitas, anggota-anggotanya, interaksi dan makna, serta partisipasi peneliti sendiri dan rasa keanggotaan. Nah, selanjutnya adalah tahap penelitian etnografi. Yang pertama ada initiation, menentukan tujuan dari penelitian, fenomena atau online insight apa yang ingin diteliti. Yang kedua ada investigation,
Pada tahap ini, peneliti memfokuskan pada data jejak digital apa yang ingin diteliti. Peneliti bisa memanfaatkan software atau mesin pencari. Yang ketiga ada immersion. Pada tahap ini, peneliti menceburkan diri dengan data yang diteliti. Peneliti peka dan juga sensitif terhadap teks dan data yang diteliti menggunakan immersion journal. Lalu yang keempat ada interaction, memahami data yang diteliti dan melakukan interaksi untuk memahami data tersebut. Lalu yang kelima ada integration, menggabungkan berbagai data yang diperoleh untuk memahami budaya dari objek yang diteliti. Lalu yang terakhir ada incarnation, peneliti mengkomunikasikan hasil dari penelitian kepada halayak dengan berbagai format laporan penelitian. Nah, yang terakhir adalah contoh kasus. Nah, kasus yang ingin dijadikan contoh adalah mengenai tagline yang digaungkan oleh BNN. Peneliti tertarik untuk mempelajari tagline War on Drugs yang digaungkan oleh BNN. Peneliti ingin mengetahui bagaimana dan mengapa munculnya tagline War on Drugs ini.